إليه حدثنا. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. وروى مسلم عن أبي ذر أيضا قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, 3 hadis yang baru saja kita baca adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang beratnya amanah kepemimpinan, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu adalah tangga yang cepat untuk kita menuju kepada Allah apabila kita pakai atau kita gunakan dengan sebenar-benarnya atau jalan yang diridhoi oleh Allah. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, apabila kepemimpinan itu dipakai untuk hal yang berkaitan dengan kezaliman dan kemaksiatan, maka dia pun akan menjadi amalan yang menjerumuskan orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Suatu saat Rasul bersabda kepada Abi Dzar, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Abu Dzar, aku lihat kau ini orangnya lemah, gak tegas, gampang untuk diombang-ambing, gak enakan sama orang, dipaksa sedikit udah jadian. Orang seperti kau yang lemah seperti ini sulit untuk memegang kepemimpinan. Karena pemimpin itu adalah orang yang mesti tegas, gak takut dengan siapapun. Aku lihat kau seorang yang lemah, wahai Abu Dzar. Maka beliau mengatakan, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku ingin padamu sesuatu yang aku juga ingin pada diriku. Cinta Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Orang seperti kau ya Abu Dzar gak bisa jadi pemimpin. Maka beliau berkata, jangan sekali-kali engkau memegang kepemimpinan dan jangan pula engkau memegang harta anak yatim. Ini semuanya bahaya. Urusan harta anak yatim sama kepemimpinan. Kalau orang itu tak kuat, jangan. Makanya yang namanya kepemimpinan itu amanah. Nah, amanah itu seperti kalau dalam fikih bab wadi'ah, titipan. Bagaimana hukum orang itu menerima titipan? Orang menerima titipan itu hukumnya ulama mengatakan ada 4. Kadang jadi wajib kalau tidak ada seorang pun yang bisa dipegang kepercayaannya, dibantu ada orang ini amanah dan dia bisa menyimpan uang apabila kita titipkan kepadanya dan tidak ada yang amanah kecuali dia. Maka hukum menerima amanah itu wajib. Kalau dibantu ini ada seorang mempunyai kecerdasan, ketegasan dalam kepemimpinan dan tidak ada pada orang yang lain, maka dia itu apabila diperintahkan untuk pemimpin, menjadi pemimpin, hukumnya wajib menerima. Tapi ada yang kedua hukumnya sunnah kalau jumlahnya nggak satu. Orang seperti itu ada beberapa. Jadi kita nitipkan kepada satu orang, ada banyak. Mungkin bisa dititipin di sini, bisa dititipin di sini. Orang amanat banyak, maka hukum menerima amanah tersebut sunnah. Ada yang hukumnya makruh. Makruh ini kalau dia layak binafsi, gak percaya diri. Bisa-bisa aku ini kalau pegang kepemimpinan gampang tergiur. Bisa iya, bisa enggak, gak yakin saya. Ya kalau memang mau mengasih kekuatan ya saya bisa, tapi kalau enggak saya jatuh. Kalau masih ada keraguan menerima kepemimpinan, hukumnya makruh.
jaminan atau wadiah dan amanah kalau dari awal sudah tahu, dari awal sudah paham kalau dia dipegang kepemimpinan pasti korupsi, pasti menzalimi orang, maka memegang kepemimpinan itu pun hukumnya sudah haram. Rasulullah tahu Abu Dzar dhaif, gak tegas, maka orang seperti Abu Dzar ini makruh karena jadi-jadi nanti dia itu gak tegas dalam kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin di dunia maupun di akhirat yang paling amanah dan tegas dalam kepemimpinannya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Rasul SAW suatu saat menentukan satu hukuman, yaitu hukum potong tangan bagi seorang pencuri. Kemudian pencuri ini dari keluarga terhormat. Mungkin kalau dibantu, pas yang mencuri ini adalah orang bangsawan. Gak enak kalau dengar keluarga bangsawan dipotong tangannya karena ini isinya berdoa. Kalau sekarang kan gampang, kalau keluarga terhormat melakukan satu kriminal, tinggal ngasih duit ke media, ditutup, gak ada yang tahu. Nah ini kejadian juga terjadi di zaman Nabi. Seorang bangsawan mencuri. Ini kalau didengar orang, malunya gak ketolong. Akhirnya keluarga tersebut datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya minta tolong, Muhammad, tolong sampaikan Nabi Muhammad jangan dipotong, minta apa aja saya kasih. Disodok, Kanjeng Nabi disodok. Malu ini kan keluarga terhormat, pesan ada mau dipotong tangannya. Sampaikan ke mereka, ya Allah, dinego. Kayak sekarang kan dinego banyak koruptor, nyurinya miliaran, di penjaranya 4 tahun, sudah gitu Masya Allah udah bintang 5 lagi. Ini mau dinego, jangan ada yang tahu ya Rasulullah, jangan dipotong tangan, apa aja kita kasih uang, kita kembaliin dan lain-lain. Sampaikan ke Rasulullah seperti itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, maaf, ngomong sendiri kalau saya nggak berani. Datang ke Sayyidina Umar, apalagi Sayyidina Umar, nggak berani, saya ngomong sendiri aja. Sampai ke Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid ini anak, orang yang diambil anak sama Rasulullah, usianya masih kecil, cara berpikirnya masih kekanak-kanakan. Zaid nggak ada lagi. Zaid ini yang diakui Rasulullah sebagai anak yang kemudian turun firman Allah. Rasulullah itu bukan ayah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, untuk pada Sayyidina Zaid. Kata Sayyidina Zaid, dia masih kecil. Anak masih kecil itu kan gak begitu lihat lebih bawahnya Rasulullah. Sayyidina Zaid kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya maaf, keluarga Bani ini yang mau dipotong tangan dari datang kepada saya. Terus ya Rasulullah, gimana supaya digagalkan nanti? Apa yang harus dia ganti, ataupun uang dari yang dia curi dikembalikan 10 kali lipat, atau bagaimana? Yang penting jangan dipotong tangan. Langsung Rasulullah wajahnya memerah dan berkata, wallahi lau sarqat Fatimah binti Muhammad laqattu yadaha. Jangan lagi anak bangsawan, kalau yang mencuri adalah putri tercintaku Fatimah, aku potong tangannya. Fatimah ini putri Nabi yang paling dicintai, yang kata Rasulullah, Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dari darah dagingku, yubsitu liman yubsituha, yang buat dia senang, buat senang aku. Siapa yang mau menyenangkan diriku, senangkan Fatimah. Wa yubbitu liman yubbituha, orang yang mau membuat aku susah, susahkan Fatimah. Fatimah bid'atun minni, tapi Fatimah kalau mencuri, wallahi yang sumpah saya potong tangannya. Gak ada pemimpin seperti itu, apalagi yang lain. Fatimah saya potong. Takjub dengan kepemimpinan Nabi yang seperti itu. Amanah. Makanya keadilan itu datang. Karena zaman saat ini lah buat teman-teman,
saya berteruskan umum. Ini kan mencuri, masuk penjara 10 tahun, keluar karena banyak duitnya, ya tentu dia kayak orang punya duit. Padahal ya maling keluar masuk penjara. Sudah seperti itu, karena ketidaktegasan kepemimpinan. Diingatkan Abu Dzar, ini juga seperti itu. Mau jadi pemimpin itu tanya dirinya dulu, mampu nggak kamu ini? Wallahu a'lam, makruh. Wah, aku katakan mampu, haram. Saya mampu. Ada yang selain sampean ya, ada sunnah. Mampu, ada selain sampean nggak ada, ibadah cuma saya wajib mau menerimanya. Tapi yang namanya kepemimpinan mulai zaman Nabi itu belum pernah ada kepemimpinan minta itu nggak ada. Mencalonkan diri itu nggak ada. Dulu tuh orang kalau mau dijadikan pemimpin itu pasti dengan musyawarah dipaksa. Kulihat kau yang paling mampu, ayo baru mau. Wahum yatanabadzuna bil imarah, kata Imam Ghazali dalam Ihya'nya. Para sahabat itu uncal-uncalan. Ayo, kata Sayyidina Umar, siapa yang mau jadi gubernur di Damaskus? Orang yang suka korek, harus korek. Gak pernah ada yang mau. Kalau gak Sayyidina Abu Bakar yang maksa, Sayyidina Umar yang maksa jadi pemimpin, mereka gak mau. Makanya ditunjuk oleh Amir. Sama saya kan, foto itu dia yang gubernur. Kok gak isi, pengen jadi pemimpin lo gak isi. Itu kan orang yang menginginkan kepemimpinan itu kan sudah benar. Demokrasi Barat yang dicontoh. Nah, maka daripada itu kita punya demokrasi Islam. Pilih Dewan Syuro, pilih mana orang yang mampu. Gak sembarang orang yang penting punya duit naik. Makanya pemimpin zaman sekarang ini 5 tahun pimpin, 2 tahun balik modal. 2 tahun gak ngurusin rakyat ini, balik modal pemilihan mobil kader. Setahun baru mulai bangun. Setelah setahun, 3 tahun, 2 tahun belum modal buat nanti kepemimpinan yang akan datang. Terus rakyatnya dia apa kabarnya? Keadaan rakyatnya gimana? Ya sudah seperti itu. Ya di negeri kita di pembangunan itu cuma setahun. Dari 5 tahun itu bang setahun, 2 tahun balik ke modal, 2 tahun kita modal mana? Setahun ini baru dipikir orangnya. Ya dicontoh cara seperti ini oleh orang-orang Barat dipakai untuk pilkada ini. Dicontoh oleh kita umat Islam yang mestinya kita punya cara yang lebih baik dari mereka. Wa amruhum syura bainahum masyaallah. Pilih pada pemimpin yang tepat, dapat syura pilih itu paling tepat. Kita bisa tahu kepemimpinannya orangnya baik apa tidak, solehnya atau enggak. Zaman saat ini buat Pak. Pokoknya yang punya uang ya dia yang mimpin. Sampai dikatakan syaratnya jadi pemimpin mau duit sampai ini, modalnya sampai ini. Nah ini, ya sudah kalau seperti itu. Idza subidal amru ila ghairi ahliha fantadhir sa'ah. Kalau kepemimpinan diletakkan pada orang yang bukan orangnya, maka tunggulah kehancuran. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi pemimpin-pemimpin yang adil di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kelihatannya Abu Dzar itu mau jadi pemimpin, tapi kata Rasulullah enggak. Aku tahu kau ya Abu Dzar. Aku tidak memberikan kepemimpinan kepadamu karena aku sayang kepadamu sebagaimana aku sayang kepada diriku. Kau lemah, jangan. Hadis yang selanjutnya, qultu ya Rasulullah, apakah ya Rasulullah alam tastahmiluni? Ya Rasulullah, kata panjenengan enggak meminta saya untuk jadi pemimpin. Fa daraba biyadihi ala mankibi, ditekuk pundaknya. Lam, ya Abu Dzar, innaka dhaifun. Ya Abu Dzar, kau lemah. Wa innaha amanatun, dan ini kepemimpinan ini amanah, beban. Wa innaha yaumil qiyamah khizyun wa nadamah, dan di hari kiamat bagi orang yang tidak bisa mengemban amanah ini dengan sebenar-benarnya akan menjadi kehinaan dan akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Illa man akhadha bihaqqiha, sehingga nyesel kalau pemimpin itu benar
benar-benar adil. Wa adal ladzi 'alaihi fiha, dan melaksanakan apa yang wajib dia laksanakan, menunaikan apa yang wajib dia tunaikan. Baru dia gak nyesel. Kalau enggak, dia opo? Kepemimpinan ini beban. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah lihat ada seseorang itu bawa batu di bawah taruh pundaknya, kapotan, nyekeli kapotan. Jadi dia ada batu botol, ada sekitar 10 bata ditaruh di pinggang namanya pundak, ditaruh di pundaknya, mangkik kapotan. Ketika keberatan, dia nggak bisa berdiri, duduk lagi. Kalau apabila kita bawa batu bata 10 keberatan, maka enaknya diapakan batu batanya? Dikurangi. Dan ini nggak dikurangi, tapi ditambah lagi 5 lagi. Dia akan lagi tambah nyosok. Terus nyosok, dia bangun. Mestinya diapakan? Kurangi, ditambah lagi. Kata Rasulullah, manhamulah. Jibril, ini mongko. Bosok malam ini mengong begini. Gak waras nih. Di mana-mana orang kalau kabotan, keberatan mesti dia apa? Dikurangi bebannya. Dan ini kok tambah ditambah, ini orang gak waras ini. Itu siapa sih dia? Wahai Jibril. Kata Jibril, itu umatmu. Loh, kenapa umatmu? Dia itu punya beban jabatan. Sudah gak mampu dia pikul, tapi kepingin untuk naik lagi jabatannya. Jadi RT tanggung jawab sak kampung gak iso kepengin dadi RW. Dadi RW tanggung jawab sak RW gak iso kepengin dadi lurah. Dadi lurah belum makmur, kecamatan yang dia pegang ini belum makmur, kepengin dadi wali kota. Dadi wali kota belum makmur, rakyatnya ini masih banyak kezalimannya, kepengin dadi menteri, kepengin dadi gubernur, kepengin dadi presiden. Dia tahu bahwa itu beban buat dia, tapi dia keinginannya adalah meninggikan jabatannya. Dia suka menusuk, itu orang bodoh. Maka daripada itu, banyak di antara para sahabat dan para aulia, mereka selalu berkata, cukup bebanku. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Kalian itu punya tanggung jawab. Matain tanggung jawab saya. Tangan ini sudah tanggung jawab. Saya harus melakukan ini semua pada tempatnya. Ini kadang-kadang saya masih luput, tapi terpaksa saya harus nikah. Nambah lagi istri tanggung jawab saya. Dan bujuri batu kacil bapak tanggung jawab. Istri sampai ini pak kalau keluar kerudungnya buka rambutnya sampai tanggung jawab. Nek kelambin ini ngaprot sampai ketok badannya sampai tanggung jawab. Lu wis tak kandhani kalau sampai tanggung jawab. Saya sudah memberitahu, walaupun sudah memberitahu. Nek gak iso dikandhani, maaf. Kasih waktu, tetap gak bisa cari istri yang lain. Loh, maksudnya kan boleh lihat. Si kurang tegas ya, perhatian. Wah kejamnya Habib Jamal, gak kejam. Lelaki itu qawwamuna 'ala nisa. Kalau kita bungkam, kita diam, ya sudah kita tanggung jawab terus. Walaupun kita mengatakan, Beb, sudah saya suruh, Beb, sudah saya gimana, tetap tanggung jawab. Ini syariat. Tapi kadang karena kita lebih butuh waktu untuk membilangi butuh waktunya. Anak atau istri nggak sholat, katakan, bujuku repot kalau sembahyang. Bilangi, tanggung jawab. Kalau istri sama suami enak. Istri sama suami gak sembahyang, paling udah telat pertani, karena dia gak tahu jawab. Suami sama istrinya tahu jawab. Kalau istrinya gak sholat, dia tahu jawab. Subuh gak gelem bintang ini, dikandani alon-alon terus, rabi wis 6 bulan, 7 bulan, saya gak gelem, maaf. Boleh ujung dia ini. Gak bisa kita lepas ke pengurus takanan. Anak juga tanggung jawab kita. Gak bisa anak kita bilangin, anak saya ini sudah saya suruh belajar sholat gak mau, terus kesel lakukan dan ini gak bisa kita bilangin. Lah, kalau kita mikir seperti ini sudah bosen, ngeluh nama buatan kita, ngeluh mikirin bojo anak,
Ya sing kepingin sak kampung dipimpin Pak RT, Pak RT. Wong didadekno Pak RT itu tambah telu. Jadi Pak RT itu saya RT loh, hati-hati loh. Pak RT itu kalau nanti lihat di satu rumah ada minum minuman keras, dia nggak bilang itu dosa loh. Kalau Pak RT lihat di rumahnya satu orang itu ada laki-laki perempuan yang kumpul kebo, terus dia diam, tanggung jawab di akhirat. Terus mikirnya dari Pak RT itu repot. Apa mana jadi lurah? Lurah sama kelurahan. Kalau ada apa-apa di antara mereka tanggung jawab. Makanya kata Rasulullah, ya Abdullah, innaka dhaif, kon iki lemah. Wis aja saken kon. Fa inna khizyun wa nadama yaumil qiyamah. Ini nanti akan membawa kehinaan dan naudzubillah penyesalan nanti di hari kiamat. Maka itu kita itu kalau sudah mau jadi yang namanya kepemimpinan, ya Allah, kita sudah banyak tanggung jawab. Apa meneh ambil jawab. Bojo piro rahasia. Anak wis piro? Durungannya di pondok. Murid 100 itu tanggung jawab. Orang nitipkan kepada kita tanggung jawab. Ini 100 ini wis telu ndak cocok-cocok durunge itu ini sih awalnya. Lalu ada orang berani memegang kepemimpinan sama itu ini lucu nekati. Terus nonton kadang-kadang apa? Milih minta dipilih. Kepidian mungkin. Nah, makanya itu kalau kita lihat coba apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kepemimpinan itu berat-berat. Kalau kita mampu mengembannya hebat, yes. Pemimpin itu makanya Umar bin Abdul Aziz itu mencapai derajat qutbiyah. Qutbiyah itu sak derajat, sak garis ke Nabi. Kedudukan wali yang cuma satu garis dari Nabi. Nah, orang Nabi lagi Nabi itu Umar bin Abdul Aziz. Itu mengemban seperti itu karena apa? Karena keadilan beliau dalam mengemban amanah kepemimpinan. Umar bin Abdul Aziz tegas hak-hak batil itu. Gak mau makan hartanya rakyat walau rupiah. Saking makmur Madinah dan negeri Islam dipegang Umar bin Abdul Aziz sampai tidak ada riwayat umat Islam punya utang kawan. 2 tahun beliau memegang kepemimpinan. Pas beliau diangkat jadi pemimpin, pagi dilantik, malam rumahnya rame, tangisan istri-istri beliau. Karena beliau memberikan pilihan kepada istri-istrinya, saya nggak bakal bisa rumah sampean semua. Nek konsep lebih dibujuku, ya alhamdulillah, nek gak tak sakar. Karena saya takut ini amanat tanggung jawab. Saya nggak bisa memberikan haknya sampean karena saya dipegang. Saya sekarang memegang amanat buat rakyat. Nangis istri-istrinya dan semua mengatakan kami memilih menjadi istri wahai Umar bin Abdul Aziz walaupun kau nggak menyentuh. Terus jangan disentuh nggak apa-apa saya. Yang penting tetap istri. Maka diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz 2 tahun memegang kepemimpinan sekalipun belum pernah menggauli istrinya. Tak sempat. Ada pemimpin di Indonesia 5 tahun rabi biro. Likur. Bingung. Coba begitu mereka itu ketakutan dengan amanah. Sampai pernah diriwayatkan di kitab itu Dakwah Taman. Umar bin Abdul Aziz itu selama beliau memegang kepemimpinan itu janabah 2 kali, mandi junub 2 kali, bukan karena bergaul, karena mimpi. Dan suatu saat ketika malam-malam jam 2 malam itu mimpi dia bangun mau mandi pas di ayam musyita, yaitu di musim dingin yang dingin sekali, dingin di Madinah waktu itu 0 derajat. Sing jenenge banyu Pak ngene es. Dingin. Wis saya pernah merasakan air dingin itu ketika di Irian. Nekat ati wudu. Kalau ngene tok tangan itu setrum. Saking adem itu. Terus dak sido wis tayang aja pada mati. Ya, di ujung gunung waktu saya di Timika. Dingin. Air itu dingin tapi enggak jadi es ya.
umatnya makmur loh ya, nggak ada yang punya utang. Tapi beliau ini kayu bakar di rumahnya kehabisan. Akhirnya kata, terus gimana? Ini sudah, daripada saya tidur dalam keadaan junub, saya nekat mau mandi. Kata pembantunya, idan asbahal ghad Madinah biduni khalifah. Kalau gitu insya Allah besok Madinah ini gak ada khalifahnya lagi, alias kau akan mati. Jam dulu bengi atus banyu adem, ini jadinya bunuh diri ya. Ya wis seperti sekarang pemimpin ini siap-siap ya wis. Loh lah kenapa? Ya mati dengan Pak. Nah terus gimana lah kalau saya mandi dalam keadaan junub, saya tak mau makruh. Iya tapi bagaimana? Nah kalau dari ini tambah bahaya. Terus gimana? Terus ini kata pembantu ini, aku tak nyilih tonggo, nyilih duit nak nyilih tonggo atau kayu bakar. Jam 2 malam nonton rumah tetangga, pinjam kayu bakar. Kayu bakar ada tapi punya Baitul Mal, jangan disentuh milik Baitul Mal. Aku luwe api adus air dingin daripada saya mandi dengan air panas, tapi dengan kayu bakar yang Baitul Mal saya tahu. Uang APBD uang APBD maunya pakai uang yang saya sendiri. Kalau enggak usah saya mandi nggak apa-apa dengan air dingin. Minjem tetangga, nyilih tonggo, bayar kayu bakar nyilih tonggo. Kemudian dipanaskan dan kemudian air mandi dengan air hangat yang dibuat oleh pembantunya. Inilah beliau orang Umar bin Abdul Aziz, saking takutnya mengemban amanah. Sayyidina Ali ketika megang khalifah juga begitu. Sayyidina Ali itu kalau berbagi kurma, kalau bulan Ramadan bagi kurma, bis bagi kurma, plek semua lengkap, selesai bagikan. Setelah dibagikan, kan orang bekasi nih, kurma kan naik ke tangan, ini belum jemput lain lah. Beliau nggak mau dimasukin ke air, habis dipanggilkan anaknya orang masakin ubin, apa supaya pas semua kurma sudah saya bagikan, saksi saja sudah saya temukan. Nggak mau, ini awal dia bilang, di apa-apa, lama hari aja, mau titik loh, ngomong jangan lagi jilat kadang-kadang ngidil ini. Tangan bekasnya nggak mau, takut. Sudah selesai, kurang waro apa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kurang waro masih nanti dulu. Setelah selesai beliau bagi, selesai, kemudian dia gelar sejadah, bersemi, sholat di situ. Setelah sholat ditanyai sama teman beliau, Sayyidina Ali, sampai tadi kenapa sholat di tempat kalian panjenengan bagi beras atau membagi kurma tadi? Jawab, tempat ini saksi ketika tadi saya membagi haknya rakyat, tapi saya takut kalau ada kekurangan atau ketidakadilan yang nanti dia ini akan ngadu sama Allah. Lah ketika saya takut dia ngadu sama Allah, aku sholat di situ supaya dia juga ngadu kalau saya pernah sholat di situ. Oh, gini loh itu pemimpin. Lah kalau pemimpin sudah seperti itu, Masya Allah, ya makmur, hidup ini sudah pasti berkah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, yang mampu jadilah pemimpin, yang ragu lebih baik jangan, yang yakin kalau dia akan berbuat sesuatu keburukan terus ojo. Nadama khizyun yaumal qiyamah, enaknya sebelum pas tadi pemimpin sepatunya dicekeli. Sampai saya masih ingat ada satu orang pemimpin datang ke rumah saya. Ketika sepatunya itu lepas, rebutan yang menggenak tali sepatunya itu rebutan. Memang ngatok apa ini pemimpin ini. Saya masih ingat di pondok saya datang sepatunya itu pas jalan terus lepas, ajudannya 3 orang rebutan benar tali sepatunya. Saya lihat gitu tuh kesian, tante ini berguna mematahkannya. Kemudian begitu masuk rumah minta ngomong 4 kata, ayo guys. Begitu sampai di situ minta doa,
Nano. Kemudian saya kasih nasihat, mau saya kasih nasihat Pak, sedikit aja dia. Tadi saya lihat sampai tadi ketika sama aku lepas, Masya Allah, rebutan bom-bom dengan Nano. Iya Ibu, akan ada waktunya orang-orang tadi itu segitu-gitu sepatu. Jadi jangan kau malu pada guru kabeh wong ini. Karena kau sekarang masih jadi pemimpin, kau punya uang, orang menghargaimu. Tapi ada saatnya pemimpinan itu diambil. Ada saatnya uangmu itu diambil sama Allah. Nulis dikit sentuh gak sopo. Sopo sing terjadi sampean. Ya Allah, terima kasih banyak. Saya cinta kepada sampean, saya ingatkan. Alhamdulillah gue terima. Nekat alhamdulillah seperti Ustaz sampean. Ya wis itu kepemimpinan. Ketika dia menjabat, Masya Allah diragani orang ini. Tapi dia gak jabat, bahkan harus diragani. Lu gak dipikir. Gak dipikir seperti itu. Makanya jangan sampai tertipu dengan kepemimpinan. Innakum, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian satahrisuna ala imam. Nabi sudah tahu. Ini Nabi Gusti Kanjeng Nabi ini sudah dibaca. Ini kalian sekarang, katanya Rasulullah, ini zaman mau menolak imam, menolak pejabat, jabatan. Tapi kata Rasulullah, nanti kau akan datang suatu zaman. Bisa ini, satahrisuna ala imam. Kedanan dan jabatan. Sampai saking kedanan dan jabatan, apapun untuk meraih jabatan itu dia lakukan. Mateni wong dilakoni, ndukur wong dilakoni, syirik pun dilakukan. Sing biasanya gak seneng ziarah kubur, demi untuk pilkada ya ziarah kubur. Sampai kadang-kadang nih Pak, sing jenenge kuburan wali-wali niku mesti rame nih masjid-masjid pilkada. Sampai jadi wali sing di kuburan iki ngomong-ngomong, lah kok rene masang kantor KPU iki. Coba lihat, sudah apapun dia lakukan demi untuk jabatan ini. Wah, mungkin kalau mereka harus keluar dari agama Islam pun keluar seperti oleh jabatan. Jahat, jabatan ini jahat bagi orang yang tertipu. Tapi kata Nabi satahrisuna alal imam, akan ada zaman kalian ini rebutan jabatan. Padahal kata Rasulullah, satakunu nadamah yaumil qiyamah, jabatan yang kau sekarang rebut itu adalah penyesalan untuk pada kiamat. Salah perebutan. Makanya Sayyidina Hasan, ketika Sayyidina Hasan menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali menjadi khalifah Sayyidina Hasan, tapi direbut sama anaknya, direbut sama Muawiyah, sahabat Nabi yang ketika itu tergiur dengan jabatan, sampai akhirnya peperangan terjadi. Saudaranya Husain pun dibunuh oleh anaknya Muawiyah, yaitu Yazid. Setelah itu khalifah dipegang Sayyidina Hasan, dan ayo mau nggak mau sekarang harus diberikan kepada Muawiyah dan Yazid anaknya. Apa kata Sayyidina Hasan? Ada keopo jabatan, terus gara-gara jabatan aku perang, gara-gara jabatan aku harus mengorbankan darahnya umat Islam. Pepek di khalifah. Ketika diberikan, sahabat satu nangis. Oh, sahabat yang sudah tua nangis. Dibilang, kenapa kau nangis? Kehilangan jabatan itu nangis? Bukan. Aku dengar kakekku Rasulullah pernah berkata bahwa aku bakal mempunyai seorang cucu yang nanti dia akan mempunyai peran mendamaikan dua kubu Islam yang begitu besar. Itu kalau perang saudara bisa bunuh-bunuhan banyak, tapi dia orang yang mendamaikan di antara duanya dengan menyerahkan jabatan, jabatan. Kemudian tahu sahabat, oh ya itu yang dimaksud Rasulullah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sudah beliau yang akan khalifah. Makanya itu jabatan itu kan ada 30 tahun. Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya sepeninggal aku ini kepemimpinan ada 30 tahun. Setelah itu malikan abudan,
setelah itu adalah raja zalim. Nabi Mus tahu semua. Dihitung sampai merokok, dihitung dengan para ahli sirah. Sayyidina Abu Bakar tahun, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Ali 28 tahun. Kurang 2 tahun pas Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu megang kepemimpinan 2 tahun, kemudian diberikan oleh Muawiyah. Jadilah 30 tahun persis palikan adunya. Betul, pemimpin yang zalim ketika itu dipegang oleh Muawiyah, karena Muawiyah waktu itu adalah pemimpin yang tidak beriman atau tidak betul-betul sempurna keislamannya, walaupun akhirnya taubat. Akhirnya Muawiyah taubat dan Allah insya Allah mengabulkan taubatnya, dan beliau adalah sahabat Nabi Muhammad yang mesti harus kita hargai walaupun apapun kesalahannya. Nah, kita hargai. Setelah itu punya anak Yazid. Waduh, ini lebih kecil mana guys. Yazid itu kan jambewong. Siapa yang mencegah kepemimpinannya dibunuh. Dan dia punya seseorang apa? Jenderal apa jenderal? Seorang bagian di lapangan untuk perang dengan panglima perang atau panglima perangnya atau jenderal perangnya, namanya itu siapa sih? Aku udah jenenge wong boleh pakai sekali. Lupa saya namanya. Panglima perang itu boleh pernah membunuh tabi'in dalam satu hari 3.000 tabi'in. Untuk yang namanya jabatan, ojo boleh kiai. Seperti beberapa hari yang lalu meninggal Syekh Muhammad Sa'id Ramadhani Al-Buti. 3 hari yang lalu, hari Kamis gitu loh maksudnya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, 3 hari yang lalu Kamis. Pas ngajar seperti ini, seorang ulama besar namanya Muhammad Sa'id Ramadhani Al-Buti, alim yang ngarang fikih sirah, yang ngarang kitab fikih banyak, yang ngarang kitab tafsir, yang ngarang kitab banyak daripada beliau karang, yang mensyarahkan daripada kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di tengah-tengah ngajar seperti ini, ada yang bawa bom bunuh diri, meledos, hormati kabeh. Muhammad Sa'id, beliau pun meninggal dunia. Dunia mengecam karena beliau adalah termasuk ulama mazhab Syafi'i yang nomor 1 di dunia saat ini. Sekarang ini kalau ada masalah Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ini merujuknya kepada beliau. Dibunuh di pengajiannya seperti ini. Maka aku ngaji untuk beliau semua. Dibom. Sing nembok ya wong Islam. Aliran-aliran radikal. Ya. Sekarang ini masih tuduh-tuduhan. Ada yang bilang bahwa yang ngebom adalah golongan orang-orang Syiah yang nggak senang dengan Sunni. Ini bahaya ini, golongan Syiah ini bahaya. Mereka orang-orang yang ngakunya cinta keluarga Nabi, tapi dia na'udzubillah justru menjelekkan nama keluarga Nabi Muhammad. Dari sisi mana radikal, teroris, WJMM, Persatuan Jemaat Orang Barat, Wahabi, Salafi. Mereka orang-orang syirik syirik bid'ah barangkali, tapi yang radikalnya ini, antara mereka sendiri kafir-kafiran. Jadi ada radikal di dalam Wahabi, ada radikal dalam Syiah. Ini yang terjadi sekarang di Suriah. Yang Syiah mendapatkan dukungan dari Iran. Yang Salafi didapat dukungan dari Saudi dan Amerika. Sangat di bawah Suriah ini dihancurkan mereka dengan tangannya orang luar. Ini kayak senjata, ini kayak senjata ini. Yang na'udzubillah tadi itu demi untuk seperti itulah Muhammad Sa'id Ramadhani Al-Buti tidak mau membela manapun. Pemberontak tidak dibela, pemerintah juga tidak dibela. Pemerintahnya Syiah, pemberontaknya Wahabi. Jadi gowo ini Pak, zaman saat ini hakikatnya semua rebutan jabatan.
ditunggangi. Ya apa carane sing iki dibiayai wong si ae sing pahamine dibayari supaya menang, nanti sing menang sapa? Nek si ae sing menang berarti Iran sing menang. Kalau Wahabi yang menang, Amerika yang menang. Iki kabeh Amerika, ambek Soviet. Tapi supaya enak ke dunia wong Islam iki apa digawe tunggangan. Kok gak paham sih kok. Ini agama ini buat tunggangan aja, buat mainan aja ini. Intinya jabatan di sini semua. Masalah duniawinya gak ada urusan jihad. Gak ada urusan jihad. Semuanya di belakang ada. Lah supaya orang yang gampang dicari arah ini kalau gue dulu Syiah, bongso pula wong Syiah, kasar nang wis sahabat. Sing Wahabi di mono iki lho sing Syiah itu mau Wahabi, paksa sampai keluargane Kanjeng Nabi. Supaya enak gampang memecah belahnya, mengatasnamakan agama, tapi di balik ini semua gak ada kaitan dengan agama. Ini jabatan. Ya sudah itu. Na'udzubillah yang dikatakan adalah satahani sunnah ala imarah wa satahani nadamatan yawmal qiyamah. Nyesel. Ini sampai yang terjadi di Suriah dan meninggalnya Muhammad Said Ramadhani Al-Hudi, ulama yang Masya Allah ya, yang diakui dengan kezuhudannya, zuhud warok nek gelem sugi wong paling sugi iso. Akan tetapi dengan kewarokan beliau tak mau keluar dari Suriah, negeri guru-guru beliau, negeri ulama yang sangat diberkahi oleh doanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau pun meninggal di mimbar dalam keadaan syahid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya di Firdausil A'la, di surga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, inti dari pembicaraan kita, hati-hati dengan jabatan. Jangan tergiur dengan pujian manusia. Kalau Allah ini dibanding dengan tanggung jawab kita kelak